Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PII, selamat datang di Ruang Bincang Podcast PII Kabupaten Pasuruan, di mana acara ini merupakan ruang diskusi terkait rekayasa teknik, inovasi dari sudut pandang keinsinyoran. Pada pagi hari ini, kebetulan kita bertempat di Universitas Yudharta Pasuruan dengan mendatangkan narasumber hebat. Beliau adalah Dr. Insinyur Gentur Prihantono Sanjoyo Putro MT yang merupakan Ketua PII Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Gentur. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Universitas Yudharta Pak Gentur. Terima kasih. Suasananya bagus. Alhamdulillah kalau suasananya bagus. Nanti suasana yang buruk-buruk di belakang aja sarannya Pak Gentur. Oke, monggo. Terima kasih. Ya baik, pemirsa, untuk beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi tentang ini Pak Gentur. Kita punya temanya adalah mempersiapkan insinyur sebagai motor penggerak reindustrialisasi dengan tema wajib insinyur. Wajib insinyur. Nah, kenapa nih kok wajib insinyur? Nah, ini ke depan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada jenengan. Diskusi santai saja Pak Gentur. Nanti mohon untuk dijawab. Yang nantinya topik diskusi kita Pak Gentur harapannya nanti bisa bermanfaat bagi kami dan Sobat PII sekalian. Oke. Baik, ada sepatah dua kata dulu Pak Gentur barangkali. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa maupun mahasiswa Universitas Yudharta di Kabupaten Pasuruan. Adalah universitas yang baik, calon sebagai sebuah universitas yang akan menjadi yang terkenal ya. Amin. Kami selaku Ketua PII Jawa Timur sangat berterima kasih ada undangan dari perguruan tinggi swasta yang dimana di dalamnya ada Fakultas Teknik, Sipil, Industri, Informatika, dan apalagi mesin. Nah, ini sebuah bagus sekali ya, karena ini yang paling banyak dibutuhkan di masyarakat di Indonesia, terutama karena Indonesia adalah negara yang besar sehingga masih dibutuhkan jurusan-jurusan yang saya sebutkan tadi. Saya kira ini penting ya untuk bisa memberikan semangat motivasi bagi calon-calon sarjana teknik yang ada di Universitas Yudharta di Fakultas Tekniknya. Demikian. Oke. Matur nuwun Pak Gentur. Iya. Baik, mungkin langsung saja kita membahas topik kita pada hari ini Pak Gentur nggih. Baik, Pak Gentur, kita kan punya tema nih wajib wajib insinyur ya. Wajib insinyur, topiknya wajib insinyur. Iya. Nah, itu menurut Pak Gentur gimana tuh? Kenapa kok kita harus wajib insinyur? Memang punya landasan hukum ya. Sebenarnya Undang-Undang Insinyur itu lahir tahun 2014. Kalau kita hitung sekarang sudah 10 tahun lebih ya. Itu memang tujuannya untuk melindungi insinyur ya, memberikan lebih inovasi dan lebih berdaya guna serta lebih manfaat dan lebih handal bagi sarjana-sarjana teknik yang akan menempuh insinyur. Jadi ini perlindungan hukum karena PP-nya sudah ada sehingga ini wajib. Ya, jadi sementara ini memang lagi galak-galaknya mau di Undang-Undang Insinyur sama PP-nya ini diwajibkan ya bagi orang yang bekerja di bidang teknik ya. Baik. Jadi kenapa sih wajib insinyur? Karena sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang Insinyur dan PP. Undang-Undang Insinyur nomor 14 tahun 2014 nomor 11. Undang-Undang ya, nomor 11 sama PP-nya nomor 25 tahun 2019. PP peraturan pemerintah. Jadi setiap undang-undang yang dilahirkan akan diikuti oleh PP peraturan pemerintah karena di situ akan lebih teknis lagi. Baik. Jadi untuk melindungi ya
Melindungi, betul. Melindungi siapa saja Pak Guntur nih? Yang bekerja di bidang teknik, seperti kalau kita lihat di dalam undang-undang insinyur itu kan ada sipil bangunan, ada arsitek, ada teknik mesin, elektro, informatika, bahkan pertanian yang sifatnya pertanian, kehutanan, peternakan, ya perikanan, itu juga dia adalah lulusan-lulusan eksak, ya lulusan-lulusan meskipun pertanian bukan teknik tapi eksak, itu wajib dilindungi juga karena mereka akan lebih menuju sifatnya profesional. Oh baik. Lebih profesional ya. Baik. Dan profesional dan kompeten gitu ya. Oke. Melindungi hak-hak profesional mereka. Iya betul. Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak? Kalau masyarakat itu user ya, pengguna ya, katakanlah seseorang yang bukan teknik ingin memanfaatkan ya keahlian seorang sarjana teknik atau insinyur, manfaat karena dia akan lebih tenang. Suatu kegiatan konstruksi yang dikerjakan oleh seseorang yang profesional, yang kompeten akan lebih manfaat dan hasilnya akan lebih bagus ya. Kalau sekedar bangunan-bangunan kecil aja mungkin masih bisa dilakukan tukang mandor, tapi kalau sudah level multi purpose, multi level kegiatannya luas seperti bangun bendungan, gedung bertingkat, pasti menggunakan sarjana teknik. Menggunakan insinyur itu. Usernya masyarakat, mereka yang penerima manfaat betul, juga, manfaatnya sehingga juga. Undang-undang ini juga bermanfaat juga untuk masyarakat. Betul. Oke, jadi kalau nanti misalkan proyeknya atau bangunannya, infrastrukturnya malah berbahaya untuk masyarakat, lah undang-undang ini berarti perannya di situ, nggih? Undang-undang perannya begitu, memang di dalam suatu kegiatan. Karena kegiatan pembangunan ini kan ada dana dari swasta, dana pemerintah, bisa saja bantuan luar negeri. Jadi seseorang mau mengerjakan suatu pekerjaan tanpa diikuti ya seseorang yang profesional, kompeten, pasti nggak akan bagus hasilnya gitu ya. Betul sekali. Nah, mungkin sudut pandang kenapa wajib insinyur sejauh ini sudah sedikit disampaikan oleh Pak Guntur. Ada undang-undangnya, tujuannya untuk melindungi profesional maupun juga masyarakat gitu ya Sobat PII. Nah, karena temanya kita adalah insinyur ini sebagai motor penggerak industrialisasi, maka saya ingin bertanya, bisa diceritakan nggak Pak ini peran insinyur di era industrialisasi dari awal sampai sekarang itu gimana nggih? Jadi peran insinyur mulai dari awal itu kan masih padat karya. Padat karya. Insinyur dulu itu sudah ada, cuma sekarang ini undang-undangnya lahir tahun 2014. Sebelumnya apakah sudah ada insinyur? Ada. Pada saat itu belum dikatakan insinyur ya. Tukang, mandor, atau orang yang bekerja di bidang teknik. Nah, untuk sekarang lebih dengan kemajuan zaman perlu adanya undang-undang insinyur dilahirkan. Kalau kita bicara reindustrialisasi pada masa lalu, memang kebanyakan masih belum padat mesin ya, kebanyakan masih kolonial ya, masih bangunannya itu tidak selesai. Nggak hanya setahun, nggak hanya 3 bulan, bisa 2 tahun, 3 tahun. Seperti dulu zaman dulu di era dulu itu tidak ada suatu pekerjaan yang begitu cepat selesai. Beda dengan sekarang. Jadi memang saat ini era dulu sama sekarang sudah jauh beda. Kemajuan teknologi, kemajuan IT, sehingga masyarakat itu mudah sekali seorang sarjana teknik itu akan cepat bisa menjalankan tugasnya itu dengan beberapa peraturan-aturan yang sudah ada, undang-undang, regulasi tentang masalah pembangunan, konstruksi maupun yang lain. Baik, jadi memang perbedaannya didukung dengan pasti dengan teknologi ya. Yang saat ini sudah mulai maju. Betul, insinyur tidak boleh bukan lari ya, menghindar atau abe ya. Jadi insinyur wajib terus membangun informasi tentang masalah keinsinyuran. Baik. Gitu. Malah harus memanfaatkan teknologi ini. Iya, harus memanfaatkan. Kalau tidak ketinggalan, tidak akan bisa selesai pekerjaan itu dengan tepat dan cepat.
Karena kalau sudah bicara saat ini itu suatu kerjaan konstruksi itu pasti waktu, nilai-nilai, banyak nilai, ada nilai material, nilai kualitas sumber daya manusia, peralatan dan waktu. Baik. Sehingga negara atau Indonesia kan perlu mendorong reindustrialisasi ini, Pak Gentur. Iya. Apa kira-kira tantangannya, Pak Gentur? Tantangannya jelas begini, karena kalau bicara reindustrialisasi, kita ini kembali lagi kepada membangun, tidak hanya beli saja, mengekspor saja, tapi kita tidak hanya mengimpor ya, kita juga harus bisa mengekspor. Salah satunya sarjana teknik insinyur sekarang dituntut untuk bisa membangun, dimulai dari material alam ya, material yang masih original ya, menjadi material yang ditingkatkan kualitasnya. Seperti contoh, kita membangun dari pasir, terus ada batu bata, semen. Setelah itu menjadi berkualitas, mempunyai nilai tambah setelah menjadi bangunan. Nah, kalau kita bicara insinyur dituntut seperti itu, terus menggali dan membangun, meningkatkan kualitasnya sehingga mereka akan menjadi seorang insinyur yang profesional. Saya kira itu. Oke. Baik. Tadi kan kita sudah membahas terkait wajib insinyur nih, Pak Gentur. Nah, wajib insinyur ini kalau penerapannya di Indonesia sejauh ini bagaimana nih, Pak Gentur? Jadi wajib insinyur di Indonesia ini sudah berjalan kencang ya sejak kepemimpinan Pak Heru Dewanto ya. Pak Heru Dewanto itu pernah jadi ketua PI, setelah itu Pak Dhani Sumadilaga, sekarang Pak Ilham. Saya merasakan pada saat saya menjadi pengurus PI itu di eranya Pak Heru Dewanto, bahkan mungkin sebelumnya juga. Tapi dulu itu masih belum kenceng ya. Jadi sekolah PSPPI, sekolah insinyur masih belum banyak. Sehingga dirasakan pokoknya jadi sarjana teknik lulus sudah insinyur, itu anggapan masih, padahal belum insinyur. Kalau kita lihat ijazah kita itu masih sarjana teknik ya. Nah, sekarang untuk bisa menjadi insinyur gimana? Sekolah insinyur ya kurang lebih satu tahun ya, 2 semester, kayak itu bagi yang baru. Tapi bagi yang lulusan tahun 2014 lampau, DRPL, jadi pemeriksaan masa lampau, yang dimana itu hanya membuat ya tulisan mengisi faib untuk bisa mencukupi kebutuhan sebagai seorang insinyur. Jadi tantangannya memang berat pada saat awal-awal. Ini sudah 10 tahun ya, kita masih butuh adanya lahirnya Dewan Insinyur. Dewan Insinyur Indonesia ini, kalau kita inginnya PI ini kan seperti kayak IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu mereka sudah berjalan bagus. PI nantinya akan seperti itu. Saya kira ini tantangannya berat karena para mahasiswa kalau saya tanya ya, kok sekolah lagi padahal kita sudah sekolah teknik, masih ada sekolah insinyur, itu seolah-olah kita double, padahal tidak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dia sekolah lagi itu hanya simpul-simpul saja untuk seseorang itu punya feeling engineering. Itu aja. Oke, memang kesadaran itu barangkali sejauh ini tidak semua lulusan teknik itu paham, Pak Gentur, terkait pentingnya pendidikan insinyur. Nah, kenapa nih kok perlu pendidikan insinyur? Kan tadi sudah dijelaskan ya, Pak ya. Kenapa kok kita wajib insinyur? Pertama yaitu untuk melindungi profesi sebagai untuk profesi praktik keinsinyuran dan juga praktik kemasyarakatan. Jadi begini, kurangnya sosialisasi. Saya yang sudah menjadi ketua PI Jawa Timur ini, saya sudah berkeliling 3/4 kabupaten kota yang sudah ada cabangnya PI. Ya, sosialisasi di hadapan siapa? Terutama kita undang kepala daerah, karena sebenarnya bentuk kebijakan, karena di Pemda kabupaten kota maupun provinsi itu kan ada kegiatan konstruksi.
ada kegiatannya sifatnya keteknikan. Dananya juga dana APBN, ada dana, kalau dia tidak bicara swasta ya, dana APBN, dana APBD provinsi, APBD kabupaten kota, itu diwajibkan memang untuk para bekerja di bidang teknik ya, terutama konsultan, kontraktor, PNS, itu wajib ya, karena mereka penyelenggara pemerintahan, sehingga ini yang belum tersosialisasi dengan maksimal. Sudah dilakukan tapi masih maju mundur ya, mungkin karena bayar, karena sekolah insinyur itu kan membayar di Fakultas Teknik yang ditunjuk ya. Ada 8 perguruan tinggi di Jawa Timur yang ditunjuk, ini paling banyak se-Indonesia. Jawa Timur ada 8 perguruan tinggi yang ditunjuk, yaitu untuk melaksanakan sekolah insinyur ya, program sekolah insinyur ya, sehingga ini bisa diikuti oleh teman-teman yang barusan lulus jadi sarjana teknik, dia boleh ngambil profesional. Karena kalau tidak, mereka juga tidak akan bisa mengikuti kegiatan pembangunan, itu aja. Jadi nanti itu ditegakkan, baru nanti berbondong-bondong sekolah PSPPI, sekolah insinyur ya. Sekolah gitu. insinyur. Nah memang kayak gitu Pak Guntur. Ini saya sudah sekolah, sudah bayar, kok harus sekolah lagi, bayar lagi. Nah itu kan memang memang gini. Sekarang di Indonesia ini sudah melakukan sertifikasi ya, seperti contohnya lembaga sertifikat profesi. Betul. Itu seperti lingkungan harus punya sertifikat sebagai operator, sebagai manajer di bidang sesuatu kegiatan seperti limbah gitu ya. Insinyur juga begitu. Kalau di insinyur itu sebelumnya jauh sebelumnya, kalau kita mengikuti tender di pemerintah, dia itu harus mempunyai sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga LPJK, lembaga jasa konstruksi ya, lembaga jasa konstruksi yang saat ini ada di Jakarta. Itu pun sebenarnya sudah punya sertifikat para sarjana teknik yang bekerja di bidang konstruksi bangunan ya. Tapi saat ini dengan adanya undang-undang insinyur wajib, dan itu nanti satu saat pemerintah, kepala PU, kabupaten, kota, provinsi, pusat ya, itu wajib juga disyaratkan untuk seorang sarjana teknik wajib punya insinyur supaya mereka itu bisa mengikuti kegiatan konstruksi di wilayahnya maupun di seantero negeri di Indonesia. Itu kalau tidak diwajibkan, mungkin sarjana teknik itu tidak akan ngambil program insinyur. Dan itu kalau sudah dijadikan suatu diwajibkan, bahwasanya ini wajib bagi seorang insinyur, pasti akan mengambil, karena mereka kalau tidak, mereka tidak akan bisa melaksanakan kegiatan teknik. Baik, meskipun sudah punya sertifikat kompetensi dari LSP, kalau belum memiliki. Iya, lembaga pengembangan jasa konstruksi LPJK, bukan LSP, LPJK. LPJK. Memang LSP juga ada yang mengeluarkan sertifikat SKA. Itu dikatakan cukup bagi belum, ternyata ada undang-undang insinyur. Jadi sebenarnya melindungi, sebab kalau tidak gini ya, bila terjadi eksiden ya, penegakan hukum, ada kejadian konstruksi yang gagal itu ya, pasti nanti larinya ke apakah yang bersangkutan punya STRI, surat tanda register insinyur, KTA ya. Itu kalau tidak, dia akan kena 2 kali deliknya itu. Delik tidak mempunyai SIM ya, kata lihat SIM itu ya. Yang kedua, dia melakukan kegiatan yang dianggap malpraktek ya. Jadi dia tidak mempunyai STRI kok bekerja di bidang teknik. Ini wajib itu. Saya kira itu. Jadi kalau misalkan kuliah S1 itu sebatas ilmu yang dipelajari, tetapi kalau sekolah insinyur, profesi insinyur itu merupakan apa nggih? Sertifikat legalitas profesional. Jadi kalau S1 itu masih akademis. Kalau di dokter kan S.Ket masih belum dokter ya toh. Jadi saya itu ngambil koas ya, ngambil dokternya itu. Sama, saya kira mungkin lebih berat, lebih sulit ya kedokteran ya. Kedokteran sudah lama menjalankan tugas itu. Insinyur tidak. Sebab kalau kita bicara, kalau dokter mama ya, tidak mempunyai, kalau terjadi korban itu masih satu orang ya, seseorang itu bisa dikatakan malpraktek. Yang korban ini kan 1 orang. Tapi kalau teknik, kalau bangunan roboh,
yang meninggalkan semuanya, kerugiannya lebih besar. Betul, tidak hanya ya kalau ya. betul itu. Jadi memang ada beda, tapi tidak bisa dikatakan wah kalau gitu dokter lebih tinggi kedudukannya, tidak. Sebab kalau kita bicara eksiden itu pasti kegagalan konstruksi itu kan bisa saja begini. Konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan atau adanya tindak pidana korupsi gitu ya. Bangunannya selesai, tapi disinyalir ada tindak pidana korupsi. Ini akan mengarah ke insinyur juga. Akan ditanya, saudara punya KTA STRI itu. Jadi kalau jadi sebenarnya kalau kita ini bicara profesi, itu kan bicara etika. Jadi orang kalau sudah bicara etika, kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang lebih tinggi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Nah, sehingga regulasi wajib insinyur ini kan penting toh Pak Ganter ya. Karena ini urgen dan penting, maka bagaimana tingkat kualitas profesi keinsinyuran dari baik itu yang belum memiliki profesi insinyur ataupun yang sudah, apakah berbeda atau bagaimana? Pasti berbeda. Jadi seseorang yang kata gini, memang ini bisa disanggah. Pak saya ini sudah kerja di insinyur sudah 10 tahun, saya tidak punya insinyur, profesi insinyur. Apakah saya dikatakan belum profesional? Kalau disanggah itu mereka merasakan ini saya profesi, saya profesional, saya sudah mengerjakan gedung, tidak ada masalah gitu ya. Pengalaman sudah. Tapi yang namanya undang-undang ini kalau sudah ditegakkan, sudah diundangkan, sudah disebar di seluruh wilayah negeri, akan menjadi suatu kepatuhan sebenarnya ini. Kalau katakanlah itu kan masa lalu ya. Kalau ada lupa Insinyur Soekarno nggak sekolah PSPPI gitu. Pak Soekarno, Bung Karno itu kan insinyur ya, nggak ada PSPPI ya, itu masa dulu kan bangunan belum banyak. Sekarang iya ada deregulasinya, mungkin kalau dulu mungkin zaman Belanda ketat sekali ya, karena dulu mahasiswa teknik kan tidak banyak. Ya pada saat Pak Soekarno sekolah itu kan tidak banyak mahasiswanya, paling 1-2. Sekarang begitu banyak. Begitu banyaknya, saya bicara kualitas. Seperti contoh Universitas Yudharta sekarang. Saya kira tidak mau dia mendirikan sekolah fakultas teknik tanpa harus serius. Salah satunya katakanlah patuh. Lulusan Yudharta Fakultas Teknik, lulusannya menempuh sekolah PSPP ini bagus. Jadi kalau tidak boleh AB malah bagus loh. Kok malah yang Yudharta bisa sekolah daripada yang sekolah negeri seperti Brawijaya, ITS atau yang lain itu. Jadi sebenarnya membuat ketenangan, etika tadi ya. Sebab kalau itu sudah disematkan, seorang lulusan teknik tidak menempuh profesi, berarti dia masih belum lengkap, ya. Meskipun dia ahli tahu, belum lengkap karena dia masih ada aturan yang tidak ditempuh itu. Jadi harus ditempuh. Saat ini nanti ke depan ya, saya kira di era 2025-2026 nanti akan menjadi gini, sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung senilai 5 miliar kata gitu ya, wajib yang ikut tender, yang ngerjakan harus punya KTA STRI yang insinyur. Kalau sudah diwajibkan, tersingkir itu yang tidak punya KTA STRI. Iya toh. Katakanlah seseorang kalau sudah diniatkan saya sekolah teknik, sudah tempuh saja. Ada juga yang begitu dia S1 kepingin S2, kepingin S3. Lengkapi pendidikan kita sehingga kita akan lebih tenang dan lebih profesional, kompeten, sehingga menjadi seorang insinyur yang handal. Gitu. Jadi secara kasar mungkin memang berbeda Pak Ganter ya, antara yang sekolahnya hanya teknik saja dengan yang ditambah sekolah profesi. Pasti ilmunya akan berbeda. Iya. Jadi begini, begitu sekolah PSSI lulus ya di perguruan tinggi yang ditunjuk, itu dia dapat gelar insinyur. Nanti akan muncul namanya katakanlah si fulan
Fulan ST sarjana teknik. Tadi nanti kalau begitu sudah lulus sekolahnya insinyur Fulan ST IPP insinyur profesional pertama. Ada taman gelar lagi, itu yang mengeluarkan nanti PII. Kalau insinyurnya kan perguruan tinggi. Nanti bisa saja meningkat lagi dengan pengalaman yang banyak menjadi IPM. Yang lebih tinggi lagi, pengalaman lebih banyak lagi, mengerjakan bangunan-bangunan yang lebih besar, ya dia akan menjadi utama IPU gitu. Jadi gelarnya nambah. Gelarnya nambah, ya, iya nambah gelarnya, keren. Seperti kamu kok insinyur kayak Bung Karno, insinyur Soekarno kan dulu bangga. Jadi pernah pertama kali sarjana teknik itu muncul, orang itu tidak bangga dengan kalimat ST, dia bangga dengan engineer itu ya. Saya juga sama, pada saat saya kuliah lulus dari Fakultas Teknik, saya disemati insinyur. Pada saat saya bekerja di pemerintahan, insinyur gentur gitu ya. Ternyata saya lihat ijazah, loh ini kok sarjana teknik, tidak bicara insinyur. Setelah itu jadi pengurus PII, saya tempuh sekolah insinyur itu. Gitu ya. Pada saat itu sudah tidak muda lagi gitu ya. Masa, Pak? Iya betul. Baik. Jadi kalau dari tingkat itu kan tadi yang dicontohkan tadi di profesi ini Pak, sipil. Kalau di profesi yang lain, misalkan di ruang lingkup industri, itu tantangannya gimana tuh Pak? Jadi begini, kalau kita bicara industri, kimia, dia kebanyakan bekerja di sebuah industri, betul, di sebuah pabrik, ya, yang dia jadi sebagai pegawai, ya. Betul. Memang masih itu yang perlu didorong, masih belum banyak yang ngambil. Betul. Yang paling banyak sekarang itu masih sipil, arsitek, karena mereka itu kerja terbuka. Betul. Dia kerja di sebuah kontraktor atau kerja di kontraktor maupun konsultan. Dia wajib memenuhi itu karena kebanyakan proyek-proyek yang ada itu mensyaratkan. Kalau di industri, katakanlah saya mau lulusan industri ya, mau kerja di pabrik rokok gitu aja ya. Saya insinyur industri. Dia tidak mensyaratkan insinyur itu. Sebenarnya kalau undang-undang sudah dilahirkan itu wajib. Harusnya apa yang ada iya. Sama dengan lulusan peternakan. Nah, tidak perlu insinyur. Yang saya urusi ayam, kata saya urusi sapi, sama dengan pertanian, pengairan. Banyak pertanyaan ke saya, Pak Gentur, saya ini apakah harus menempuh sekolah insinyur? Coba lihat undang-undangnya, apa saja jurusan yang harus diambil. Termasuk planologi, keangkasaan, seperti penerbangan, ya itu wajib berteknik. Ya. Berarti nggak sinkron nih Pak antara persyaratan yang ada di industri dengan undang-undang ini masih belum sinkron, masih ya? Sinkron, cuma masalahnya gini loh, orang-orang itu nggak mau ribet. Jadi yang industri lah, kalau ada apa-apa masalah delik hukum nanti yang maju dulu kan bosnya pabrik, direkturnya pabrik. Kan saya pegawai nggak mungkin lah gitu. Sebab karena masih belum banyak yang ngambil industri, banyak kan makanya pabrik-pabrik menerima sarjana teknik industri itu masih tidak ada tuntutan insinyur itu. Nah ini yang harus digelarkan. Nah, ya memang harus ditegakkan ini. Nah, jadi nggak mudah, butuh waktu. Saya kira kalau jurusannya seperti perguruan tinggi industri kimia ya, itu bisa 1 tahun 2 tahun ke depan masih akan lebih maju. Katakanlah sekarang penerimaan pegawai negeri ya, jurusan pertanian ya, dibutuhkan sarjana pertanian dengan IP sekian dengan mempunyai sertifikat insinyur. Nah itu baru orang kan berlomba-lomba. Kalau itu tidak disyaratkan tidak akan ngambil. Dan ini tugasnya PI cabang, wilayah maupun pusat harus terus mendorong, karena ini wajib. Undang-undang lahir, PP-nya lahir, harus didorong terus, harus tidak boleh berhenti gitu ya, harus terus dipanggil. Nah, kan tadi katanya Pak Gentur, mereka nggak mau ribet nih Pak Gentur. Nah, nggak mau ribet itu apakah mungkin juga karena tidak ada sanksi itu Pak Gentur? Iya, memang pertama kalau yang bekerja yang di industri ya, di luar sipil ya, sipil bangunan. Karena sipil bangunan itu bicara bukan sanksi.
lapangan pekerjaan yang dituntut itu harus punya insinyur kan gitu. Betul. Ya. Kecuali saya lihat kontraktor katakanlah pekerjaan konstruksi di swasta tidak mensyaratkan. Tapi bila terjadi eksiden di swasta itu akan turun penegak hukum, polisi katakanlah, bukan jaksa, polisi turun. Polisi kan tahu undang-undang. Penegak hukum itu tahu undang-undang insinyur. Cuma dia tidak bisa belum bisa menegakkan karena di dalam undang-undang itu tidak melibatkan aparat penegak hukum di situ. Jadi baru muncul setelah ada kejadian. Betul. Katakanlah bangunan roboh, terus kegiatan konstruksi yang tidak sesuai ketentuan, terus dilaporkan polisi turun. Nah itu baru. Tapi kalau dia menegakkan hukum yang tidak punya insinyur, dia tidak ada karena di dalam undang-undangnya tidak menyebutkan. Dan teman-teman itu tidak mau ngambil sekolah itu karena pertama kan bayar. Ini yang perlu ya. Karena yang mengeluarkan ketentuan membayar itu kan Kementerian Pendidikan, yang mengeluarkan mengizinkan lisensi sekolah insinyur di perguruan tinggi itu Kementerian Pendidikan. Betul. Dan itu tidak menyebutkan nilai, bukan, tidak menyebutkan sekalian biaya sekolahnya sekian, enggak. Oh gitu. Okay. Macam-macam, ada 5 juta, 10 juta, 12 juta. Mereka itu gurung kerja sekolah meneh bayar segitu, enggak akhirnya bukan menghindar ya, nanti dulu aja lah setelah punya uang kan begitu. Padahal itu penting. Ya, dianggap sekolah akademis sudah selesai, SD selesai, memang selesai. Tapi kalau kita mau bekerja lebih tinggi lagi tingkatannya, dituntut itu sama dengan pekerja asing ya mau masuk ke Indonesia, dia sebagai seorang ahli. Karena ada juga yang masuk Indonesia dari ahli, karena biasanya ada pekerjaan yang sifatnya loan, itu biasanya diikutkan dengan ahli dari luar negeri. Dan itu sekarang itu diwajibkan juga. Sebenarnya pemerintah ini di dalam Undang-Undang PI itu sama ya kedudukannya, pekerja dalam negeri maupun pekerja asing wajib menempuh insinyur. Oke, baik. Ya, begitu. Baik. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan itu wajib menempuh insinyur, apakah ada mekanisme lain selain sekolah insinyur, sekolah profesi untuk mendapatkan gelar insinyur profesional? Tidak ada. Memang kalau itu dibuka ya sama dengan gini. Ini tidak sama ya dengan ada PTN, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta katakanlah. Saya sekolah teknik, kuliah teknik di negeri tidak diterima, saya cari yang swasta. Tapi PI enggak ada PI swasta, PI negeri ya, jadi satu itu. Jadi kalau ditempuh lain dengan cara lain enggak ada sudah. Oke, karena undang-undangnya sudah jelas ya. Jadi PI ini memang sebuah lembaga nasional yang sudah disahkan, ditetapkan melalui undang-undang insinyur. Baik, memang satu-satunya cara dengan sekolah provinsi. Iya, ya jangan sampai pecah. Gitu itu ya. Iya. Memang kalau pecah ada dampaknya ya? Ya kalau pecah nanti ya pasti kacau lah ya. Karena undang-undangnya ini sudah ada ya. Tapi kalau PI yang sekarang lahir ini dan PI-nya sudah setiap 3 tahun ganti ketuanya itu tidak konsisten, bisa orang tidak mencapai puas. Makanya ini harus terus digali, dievaluasi ya. Kan ketuanya itu setiap 3 tahun. Nantinya ini ada perubahan, nanti ada pada saat KLB, konferensi luar biasa tentang perubahan AD/ART insinyur, nanti insinyur akan menduduki jabatan ketuanya itu ya, akan menduduki jabatan sampai 4 tahun. Tadinya kan 3 tahun ganti, 3 tahun pemilihan itu. Oke. Ya. Nah, kembali lagi di topik industri tadi Pak. Sejauh ini apakah memang benar-benar tidak ada industri yang mensyaratkan kamu harus punya gelar profesi, gelar insinyur profesional kalau mau naik jabatan? Apakah ada Pak kayak gitu Pak? Itu tergantung pemilik pabrik. Tapi sejauh ini ada mboten? Oh, belum ada, belum lihat saya ya, karena mereka itu masih berorientasi pada produksi ya. Jadi pada produksi, pokoknya kamu mampu itu gelar itu anulah itu. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat itu
kalau gelarnya terlalu tinggi itu bayarnya berapa itu mahal kan gitu ya. Tapi yang penting kinerjanya bagus itu aja. Sementara masih seperti itu. Nanti kalau sudah sosialisasi terus, jadi harapan saya begini. PI pusat maupun wilayah maupun cabang itu terus bergerak mempersosialisasikan supaya masyarakat anak-anak teknik ini ya semua jurusan itu biar paham pentingnya sekolah menambah profesi insinyur itu penting karena untuk apa gitu, untuk menyelamatkan kita. Jadi seperti gini ya, kami ini sebagai seorang ketua PI wilayah Jawa Timur ya, yang dimana kami ini di kepengurusan saya itu ada komite hukum. Ya. Kalau ada seseorang sarjana teknik sudah nempuh insinyur, sudah punya insinyur, sudah KTSTRI, bila terjadi eksiden sesuatu yang tidak kita inginkan, bagi kami wajib untuk mendampingi secara hukum. Kalau dia tidak pernah ikut sudah dampingi, ya tidak bisa karena tidak di dalam posisi koloninya PI itu ya. Jadi ya saya kalau mau turun ya didampingi sebagai seorang lawyer, bukan sebagai ketua wilayah ya atau ketua cabang, karena sebenarnya sedikit rawan ya sekolah profesi insinyur ini memang dituntut cermat dan teliti dan cepat di dalam mengerjakan sesuatu kegiatan. Jadi kalau misalkan mereka punya SIM, kita bela pun enak gitu Pak ya? Oh iya, pasti dia akan minta, kecuali nggak minta loh ya, dia minta, katalah Pak Ketua, saya ada masalah ini, tolong bisa dibantu, gitu. Memfasilitasi ya, katalah dia ada sesuatu perkara gitu ya, dia sebagai anggota saya PII, kita dampingi. Ya kita dampingi sejauh mana dia itu kebenaran sebagai seorang pekerja teknik ya. Kalau dia ada unsur memang wan prestasi atau mungkin ada delik aduan korupsi, ya kita bantu sejauh mana supaya bisa dieliminir kesalahan-kesalahan itu, bahwasanya ini ada faktor lain. Orang salah itu kan karena bisa dimasuki salah. Dia tidak melakukan tapi dia masuk di dalam karya salah. Tapi kalau seseorang itu tidak melakukan suatu kesalahan tapi dituduh kesalahan, ya kita bela. Iya, baik. Berarti memang sangat perlu ini. Perlu banget. Perlu banget. Jadi tidak main-main ya. Nanti ke depan ini dituntut masyarakat itu kan, tuntutan zaman ini kan harus profesional ya. Kalau tidak dituntut seperti itu, orang dari luar masuk kerja di sini, dia tidak punya insinyur bisa bekerja, kan rugi orang Indonesia. Makanya di dalam DPI pusat sana itu juga diperuntukkan, diwajibkan bagi pekerja dari pekerja asing yang masuk ke Indonesia wajib mempunyai sertifikat insinyur. Betul. Nah, terkait saya kembali ke kebijakan industri tadi. Kalau misalkan di industri mewajibkan wajib insinyur, itu merupakan tantangan atau peluang nih Pak Gentur? Loh, itu peluang ya. Peluangnya apa? Pasti seseorang yang sudah dilengkapi sebagai seorang engineer, dia akan bisa berinovasi ya, berevolusi, terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Tantangannya apa? Memang tantangannya itu dianggap sekolah itu masih capek kayak sekolah teknik itu, enggak. Jadi banyak kan teman-teman itu takut sekolah lagi itu karena dianggap wah ini sekolahnya kok sulit lagi nih. Enggak, rasanya kami sudah lulus ya alhamdulillah kok masih ada sekolah lagi, kan itu sebenarnya. Padahal itu hanya, saya yakin itu manajemen, banyak di bidang manajemen. Bagaimana sih bicara etika, bagaimana sikap kita sebagai seorang teknik pada saat bekerja di perusahaan, bekerja di konstruksi, sikap saya apa. Jadi sebenarnya sikapnya harus sikap yang elegan, sikap meneladani. Jadi sebenarnya itu, sebenarnya semua ilmu itu ada unsur-unsur itu tuh pasti ada. Lah, sekolah insinyur yang profesional ini bukan hanya profesional terhadap masalah keteknikan saja, tapi profesional di dalam sikap. Jadi suatu pekerjaan itu sikapnya seperti apa. Jadi lebih percaya diri nantinya. Harapannya itu kalau sudah menempuh insinyur itu percaya diri.
Ya, jadi saya udah kompeten nih berarti gitu ya. Iya, harus Udah profesional nih saya. Bisa maju. Betul. Kerja itu enggak was-was. Betul. Enggak was-was. Itu urgensinya di situ ya. Iya, betul. Oke. Berarti ada tantangan juga ada peluangnya. Peluang, ya, tantangannya. Di bidang tantangannya ngambil waktu lagi untuk sekolah itu aja. Sudah lulus S1 waktunya kerja. Iya, kok kerja sekolah lagi ya. Gitu ya. Tapi begini ya. Bagaimana Pak kalau saya lulus saya tidak menempuh dulu insinyur. Mau silakan, tergantung yang bersangkutan itu ya. Kalau katalah masih ada peluang nih, tidak perlu sekolah insinyur, masih bisa bekerja di konstruksi sebagai apa? Saya tidak hanya sebagai membantu gambar, membantu menghitung, tidak tanggung jawab sebagai chief inspector, tidak tanda tangan di dalam kontrak, tidak tanda tangan di dalam penyerapan anggaran, penyerapan keuangan, tidak masalah. Yang repot itu dia bertanggung jawab, tertulis di dalam kertas. Ini kalau terjadi sesuatu dia tanggung jawab. Kalau sebagai penulis, membantu, menghitung, tidak tanda tangan, masih aman. Tapi kalau sudah menjadi tanggung jawab, apalagi kepala proyek, ya istilahnya dulu pimpro ya, pimpinan proyek, sekarang PPK ya, satker itu wajib. Seperti contohnya Pak Gentur, saya ini bukan PPK, bukan satker, tapi saya ini panitia pengadaan barang dan jasa. Tambah wajib itu. Nanti kalau ada yang gugat, Pak kok saya dikalahkan, ada apa ini? Nah itu nanti biasanya mereka yang gugat itu kan lapornya ke hukum. Begitu gugat dipanggil polisi, ya dipanggil jaksa, ditanya, saudara panitia, ya Pak, saya panitia pengadaan barang dan jasa, saya bertanggung jawab, iya Pak bertanggung jawab. Terus ternyata ada suatu kesalahan, namanya orang kesalahan itu bisa dicari ya, bisa ketemu, ya. Akhirnya larinya kemana? Bapak insinyur, iya insinyur Pak ST. Sudah sekolah insinyur, tidak bisa jawab. Nah, itu pintu masuk menjadi suatu salah. Betul. Ya, apa mau dicoba? Monggo silakan. Ada beberapa teman-teman itu tidak berani. Nah, makanya jadi panitia pengadaan barang dan jasa awal-awalnya itu tidak ada yang berani, karena merasa menetapkan sebuah perusahaan untuk bisa menang di proyek itu dia ikut menentukan. Kayak itu. Jadi aman kalau misalkan dia tidak bertanggung jawab dalam suatu proyek, misalkan hanya jual. Iya. Baru lulus ya. Iya. Baru lulus, mahasiswa lulus sekitar usia 23 tuh. Dia masih tenang-tenang saja. Tapi begitu meningkat dewasa dikasih tanggung jawab, kamu tanggung jawab dalam proyek ini, wajib ngambil. Daripada nanti nggak tenang. Betul. Kalau nggak gitu ya tetap posisinya di situ aja. Oh iya, betul. Masa umur tua sudah usia 35 kok masih stop terus. Jadi dikira nanti kamu bodoh, apa kamu nggak mau tanggung jawab kan begitu. Iya. Jadi hakikatnya ya, kalau kita bicara jadi manusia, apa sih hakikatnya manusia? Dia punya tanggung jawab terhadap lingkungannya. Betul. Kalau dia berkeluarga ya harus bertanggung jawab terhadap istri. Kalau ada anaknya sama anak, berat kan? Berat. Tapi kalau kita itu bersungguh-sungguh diniatkan untuk ibadah, bisa. Betul. Sekolah insinyur ya ibadah. Ya toh? Ibadah untuk mengambil rezeki itu ya. Itu. Jadi tidak ada ceritanya orang hidup mengambil rezeki di dunia tanpa harus dengan ilmu. Betul. Lah, salah satunya kalau kita tarik ya insinyur tadi itu. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman PII mau profesinya di situ-situ aja, nggak usah sekolah insinyur gitu ya Pak. Iya. Tapi kalau misalkan sobat PII mau tantangan, mau bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan atau suatu proyek, maka profesi insinyur ini wajib harus diikuti, begitu ya Pak Gentur? Iya, betul. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak Gentur. Dari pengamatan Anda, seberapa besar kontribusi insinyur dalam inovasi di era ini? Ya, jadi sangat besar sekali. Cuma masalahnya begini loh ya, kita kan nggak punya data. Kalau kita bicara data itu kan masih kita harus tanya kepada Badan Pusat Statistik BPS ya.
data. Gimana sih trennya pembangunan itu seperti apa? Dari tahun ke tahun meningkat enggak? Biasanya kan pembangunan itu diikuti dengan anggaran yang dipunya pemerintah. Sekarang pemerintah lagi melakukan efisiensi, ya, sehingga pembangunan lebih banyak, hanya pembangunan yang untuk hajat manusia, untuk hajat rakyat Indonesia yang manfaatnya langsung, itu yang perlu diutamakan, ya. Untuk yang lain ditangguhkan lah sambil menunggu sehat dulu ekonominya. Berarti selama ini manfaatnya kalau kita lihat bendungan, gedung, jalan tol, kereta api, manfaat. Itu sudah inovasi yang inovasi, iya, inovasi yang lihat jalan tol kemudahan, jadi menuju satu titik kota ke kota yang lain, waktunya sekarang lebih cepat, yaitu lebih aman. Itu kan kerjanya teknik, kerjanya insinyur itu. Iya toh, meskipun di kedokteran ada kerjaan insinyur, seperti di kedokteran kan mesti menggunakan alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran yang canggih-canggih, itu insinyur itu. Teknik, ya. Bukan dokter tidak bisa bikin. Jadi insinyur listrik, insinyur IT, kan itu. Betul. Jadi insinyur ini lebih luas cakupannya gitu ya. Lebih luas cakupannya ya. Makanya sebenarnya apakah masih butuh banyak, kurang. Oke. Tanpa data pun sudah sangat kelihatan. Iya betul. Yang dulunya tidak ada NFT, sekarang ada. Seperti contohnya gitu ya. Ada bencana alam, ya. Bagaimana tangani? Itu insinyur cepat menangani itu bencana alam. Makanya kita sekarang kan di kabupaten, kota maupun provinsi maupun pusat, badan bencana alam di dalamnya pasti ada engineer. Iya, kalau gitu dia yang ditangani kan sesuatu yang sifatnya lingkungan. Betul. Bicara banjir itu bicara sungai, ya. Bicara bangunan yang rusak, itu kerjanya insinyur itu. Betul. Jadi tanpa statistik barangkali Sobat PII pasti sudah bisa merasakan perbedaan antara era yang dulu dengan sekarang. Inovasinya sudah pasti banyak ya Sobat PII, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Gentur. Di sini Pak Gentur sebagai Ketua PII Jawa Timur. Nah, keterlibatan asosiasi profesi seperti PII ini, apakah mampu menjamin kualitas dan etika insinyur di lapangan? Justru itu, orang yang sudah menyandang gelar insinyur itu pasti akan siap siaga di dalam menjaga kualitas. Harus, ya. Ya, karena gini ya, seseorang yang bekerja tidak berkualitas, pasti kedepannya juga nggak bagus. Ya, pasti ada hal-hal yang lain yang satu saat akan menjadi gejolak, ya, delik. Dan orang itu, saya yakin ya, seseorang yang sudah menempuh gelar insinyur itu pasti akan selalu meningkatkan kualitas bekerja dengan kuantitasnya, dengan profesinya itu yang profesional dan kompeten. Jadi harusnya akan lebih baik. Betul. Ya, orang yang sekolah S1 dan S2 meningkat kualitasnya. S2 dan S3 meningkat lagi. Jangan sampai S1, S2, S3 tapi pola pikirnya masih S1, ya enggak boleh, pasti meningkat. Seseorang itu akan dituntut adanya tuntutan ilmu, tuntutan tantangan ilmu yang terkait dengan keilmuannya, dia akan terus meningkatkan kualitasnya, itu pasti itu. Pasti ya. Kalau ada itu hanya sekian persen aja, kan memang orangnya ya semangatnya kurang itu aja. Begitu ya. Jadi malah mendapatkan gelar profesi insinyur profesional itu malah harus kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus. Iya, ya, pasti. Karena yang disandang itu sudah tidak ringan, sudah berat, punya tanggung jawab, ya. Ya, jadi punya tanggung jawab. Seseorang yang sebelumnya punya gelar insinyur, ya, atau tidak punya STRI, beda dengan yang punya. Dan pasti akan selalu meningkatkan. Tidak akan kerjanya, tidak akan kaleng-kaleng, tidak akan mengerjakan sesuatu yang remeh-temeh, pasti akan berkualitas. Dan orang memandangnya itu begini, seseorang yang sudah punya insinyur, berarti dia bekerja di sektor insinyur yang lebih kompeten dan profesional.
Dan itu penggunaannya bisa sampai senior sampai tua, jadi penting itu juga harus ditempuh dan penting juga harus dilakukan terus dievaluasi itu. Berarti kalau kualitas dan ITK-nya masih rendah itu kemungkinannya masih baru, Pak Guntur ya? Masih baru. Jadi gini loh ya, seseorang profesional kan tergantung kerjaannya. Betul. Kalau kerjaannya tidak pernah tantangan ya tidak akan bisa profesional itu ya. Seseorang kan bersamaan seiring dengan kedewasaan. Ini normatif ya, ketentuannya seperti itu. Tapi sebenarnya arahnya ke sana dari hasil kalau kita evaluasi ya. Seseorang dia bekerja masuk di pekerjaan konstruksi pertama kali, dia masih menguasai beberapa titik-titik saja. Satu saat dikasih tanggung jawab, dia meningkat lagi, belajar lagi, dikasih tanggung jawab lagi, dia akan menempuh sekolah lagi, yaitu mencukupi kebutuhan apa yang dibutuhkan di kantornya tadi itu. Itu pasti meningkat. Itu tidak ada seseorang masuk tetap flat gini aja, tidak ada itu. Jadi pasti akan meningkat ya. Kalau kita lahir sama dengan bayi itu kan lahir kan didulang, satu saat kan makan sendiri, ambil sendiri. Ya seperti itu manusia itu. Hakikatnya itu hakikat sunatullah lah ya. Itu ya, sama dengan ilmu. Jadi semakin dewasa pasti akan pasti akan pasti akan. Siap. Nah, dari sudut pandang profesi di PII, bentuk mendukung untuk transformasi ini apa kira-kira, Pak Guntur? Jadi transformasi kan suatu perubahan. Kalau kita lihat sekarang ini PII sudah berbenah, yaitu nanti ada konferensi luar biasa menyangkut masalah anggaran dasar anggaran rumah tangga PII, yang dimana dulu PII itu ya tenang-tenang saja, biasa saja. Sekarang lebih didorong lagi karena tuntutan zaman, ya toh. Terus anggotanya semakin banyak, sehingga harus dikelola yang baik. Seperti Majelis Kehormatan Etik, ada MKE ya. Majelis Kehormatan Etik itu dulu, yang kemarin, yang sekarang maupun kemarin itu masih ya diisi orang-orang yang ya senior lah ya. Tapi belum tahu semuanya kalau tugas pokok fungsi Majelis Kode Etik ini yaitu memberikan sanksi. Jadi seseorang yang mengerjakan keteknikan ya, atau dia sebagai anggota ya, sudah jadi STRI, dia melakukan kegiatan keteknikan yang salah, yang melanggar ketentuan, bahkan tidak punya keteknikan, keinsinyuran, dia mengerjakan sesuatu yang salah. MKE berfungsi melakukan menegur, bahkan mengsanksi, bahkan bisa dicopot insinyurnya itu, karena wan prestasi. Kesalahannya bukan kesalahan dibuat, seperti contohnya seorang insinyur mengerjakan di proyek terus terjadi tidak pidana korupsi, MKE bisa turun. Sejauh mana dia turun meneliti, melakukan penelitian, bahkan turun terjun melakukan penyelidikan. Bila di situ terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh insinyur tadi itu, bisa dicabut gelar insinyurnya. Jadi seperti itu, iya. Jadi langsung tidak boleh profesi, seperti dokter kata melakukan malpraktek dicabut. Ya. Nanti akan turun tim, apakah betul dokter ini malpraktek, ya tuduhannya betul enggak. Jadi MKE nanti ke depan ini fungsinya lebih kuat, ibaratnya itu penegak hukumnya. Betul. Iya, jadi tidak bisa main-main kan lagi. Jadi mendukungnya itu tidak hanya untuk profesional saja, tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran pun supaya tidak menjadi suatu dianggap oleh orang yang senior itu gak ada penegakan hukum, tenang saja kerja bisa teledor. Kalau udah MKE turun sesuai dengan tugas pokok fungsinya, mereka akan dengan kerja hati-hati. Betul. Jadi dukungannya, transformasinya salah satunya lakukan kegiatan, ada perubahan ya, meningkat kualitasnya, terus sanksi itu harus ditegakkan, itu penting karena dengan sanksi yang ditegakkan itu orang akan lebih bekerja lebih hati-hati. Baik, betul sekali.
Jadi tidak hanya pro terhadap yang baik saja, tapi yang iya, yang salah disanksi. Yang salah juga harus diingatkan dan disanksi. Betul. Apakah ada pendampingan setelah itu, Pak? Apakah cukup? Ya, nanti kita lihat kasusnya ya. Kalau kasusnya itu masih bisa diperdebatkan, katakanlah orangnya masih membantau, saya tidak salah, dia boleh berdebat, nanti MKI yang menilai, karena MKI itu tim, ya, seperti kalau di pemerintahan itu ada inspektorat itu ya, ada Irwil Prop, Irwil Kap, Irwil Kot ya, kalau di aparat penegak hukum ada Irjen, Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal ya, bukan Inspektur Jenderal, itu fungsinya intern, mereka intern, jadi masih bagus kalau dicabut haknya. Tapi kalau sudah penegak hukumnya turun, bisa dipenjara. Iya, jadi biasanya ada tindak lanjut ya. Katakanlah berbuat seorang insinyur di suatu wilayah berbuat melanggar etika. Ya, karena bilangnya etika ya, MKE etika ya, kita tindak, kita sanksi. Cuma nanti itu sejauh mana sanksi yang diterapkan seperti apa itu. Baik. Harus tegas memang. Memang dari organisasinya sudah memfasilitasi terkait itu, Pak ya. Sudah, ya ini nanti ada. Baik. Kemudian Pak Gentur, kalau dari kesiapan SDM teknik kita menjawab tantangan reindustrialisasi nasional ini, siap napa mboten nggih Pak Gentur? SDM teknik kita. Siap, saya kira siap. Jadi kita nggak khawatir sumber daya manusia kita terus lahir dari sekolah-sekolah teknik, ya. Di sini ada perguruan tinggi, ada sekolah menengah kejuruan SMK. SMK ini bisa menjadi asistennya insinyur, asistennya sarjana teknik. Saya kira terus lahir. Kalau kita lihat ya di Jawa Timur ada perguruan tinggi negeri teknik, ada perguruan tinggi swasta teknik, ya, seperti di Yudharta ini ada. Bayangkan kalau setahun itu bisa lahir katakanlah 1.000 atau 4.000 yang ada itu teknik. Begitu banyak ya tenaga-tenaga teknik, tenaga-tenaga eksak itu yang menunggu menjemput bola kegiatan di keteknikan. Saya kira kita harus terus ini sebenarnya ibaratnya ya, kalau kita bicara kita tidak akan kehabisan ya. Kehabisan tenaga teknik itu tidak akan khawatir. Yang justru yang khawatir sekarang tidak ada kegiatan itu. Proyek swasta ini kan juga lihat wait and see juga ya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang teknik yang masih ya belum mendapatkan pekerjaan yang benar layak lah itu. Masih pekerjaan-pekerjaan kecil-kecil yang masih belum bisa menggembirakan itu ya. Ini tantangan kita bersama. Saya kira pemerintah juga harus mendorong ya, kita SDM-nya sudah siap ya, yang dikerjakan yang tidak ada. Seperti itu aja. Baik, kalau SDM pasti ada, cuman harus ikut profesi iya, profesi ya. Betul, jadi harus kalau ada tapi nggak ikut profesi itu lah gimana tuh Pak Gentur? Ya kalau ada ikut profesi insinyur ya pasti akan ngampuh kok. Kecuali kalau sarjana teknik tadi itu beralih usaha, profesi katalah ada loh ya yang seorang teknik, sarjana teknik tapi dia bekerja di bidang keteknikan, tidak perlu itu. Apalagi sarjana teknik yang sudah pensiun lah, ini tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Tapi yang pensiun itu kan bukan anak muda, yang pensiun itu kan yang banyak sarjana teknik angkatan saya dulu itu yang tidak menempuh karena sudah undang-undang ini mulai digencarkan, dia sudah pensiun, sudah selesai, ya tidak usah nempuh, tidak apa-apa. Orang yang beraktivitas sebenarnya ya, kalau kita lihat ya, siapa sih Pak Gentur yang harus menempuh insinyur? Orang yang beraktivitas teknik. Kalau orangnya tidak beraktivitas, katakanlah saya bisnis dagang, saya bisnis apa ya di luar teknik, nggak perlu, aman. Ya, dokter juga sama, kalau kamu nggak praktek
ya sudah, ada dokter yang dagang bisnis ada, tidak praktek dokter ada. Oke, betul. Iya, ya itu tergantung. Menyesuaikan saja. Iya, jadi kalau kita masuk di dalam ruang profesional, ya kita harus mengikuti profesional itu. Betul. Karena undang-undang ini sudah ditegakkan, PP-nya sudah ada. Sebenarnya ini ruang peluangnya ada, ya undang-undangnya ada, usaha sekolah, ya. Tapi kalau tidak ada, saudara melanggar ya sanksi itu aja, gitu aja. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Guntur. Apa saran Pak Guntur terhadap fresh graduate teknik agar lebih siap menghadapi industri ini yang terus berkembang? Ya, jadi kalau kita tadi catat-catat itu ya, kalau kita bicara kesiapan ya, kita itu harus terus tuntutlah ilmu ya. Fresh graduate itu barusan lulus itu segeralah lihatlah dunia ini, Indonesia negara kita ini sebagai negara yang besar, teruslah menuntut keilmuannya ya. Menuntut keilmuan itu tidak harus dengan pendidikan formal. Dengan adanya sebuah aktivitas kegiatan, peluangnya harus diambil ya. Terus kita apa sih yang dibutuhkan rakyat Indonesia ini, itu yang jadi kalau anak-anak yang baru lulus itu ya harus terus meningkatkan. Saya kira dengan dunia IT sekarang, kalau Indonesia kan sekarang ini 4.0 mau menuju 5.0 ya. Kalau kita bicara, kita masih 4.0 itu aja masih belum sempurna ya. Sebab kalau di negara lain 5.0 itu sudah menggunakan robot. Saya bayangkan kalau 5.0 itu Indonesia apa bisa? Karena Indonesia nanti 5.0 itu pada 2045. Betul. Ya, dan sekarang masih panjang, cukup waktu dengan teknologi karena nanti akan menggunakan robot, sehingga manusia tidak banyak dibutuhkan, masih butuh, tapi sudah ditangani oleh manusia-manusia mesin ya, yang dimana justru tidak ada padat karya. Betul. Nah, nggak tahu nanti pemerintah seperti apa ya ke depannya. Kalau melihat seperti itu, saya yakin pasti ada perubahan di lulusan-lulusan teknik yang baru tadi itu, yang fresh graduate itu tadi. Oke, berarti tetap meskipun sudah lulus harus terus menambah skill. Harus. Jadi manusia itu tanpa pendidikan pasti akan dia tidak bisa tidak akan menjadi dewasa. Pengertian dewasa itu secara global ya, tidak bisa dewasa berdasar badannya, tapi secara global. Bahkan bisa mengungkap tabir dunia ya, bahkan tabir kehidupan itu pasti seperti itu ada. Baik. Berkembang ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak Guntur, ini beberapa pertanyaan sudah kita diskusikan dengan Pak Guntur. Ada tidak sepatah dua kata-kata penutup saja Pak Guntur untuk baik itu teman-teman PII ataupun pekerja industri, pekerja profesional, mahasiswa, monggo Pak Guntur. Jadi gini, saya berpesan atau yang sudah menjalankan tugas sebagai seorang engineer kurang lebih 38 tahun sebagai seorang engineer. Wow. Saya berharap kepada anak-anak yang baru lulus ya, terus tingkatkan keilmuan, pengalaman, terus orang akan menjadi dewasa, orang akan menjadi profesional karena pengalaman. Jadi seiring dengan nambahnya usia ya, nambahnya pengalaman terus, karena ilmu itu akan bisa selesai bila orangnya sudah masuk liang kubur. Jadi kalau orang itu masih bisa berpikir, dia akan bisa memberikan advice ya. Kalau orangnya tidak bisa bergerak, bisa memberikan advice atau dengan tulisannya, dengan pikirannya itu. Ya, saya harapkan, yakin bahwasanya kehidupan ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga percaya diri, tidak putus asa. Nah, mudah sekarang nuntut ilmu itu bisa saja autodidak bisa. Cuma kalau bicara autodidak itu
kan tidak bisa bekerja di luar. Betul. Ya, hanya bisa untuk melakukan kegiatannya sendiri. Tapi kalau dia bekerja di luar, diwajibkan dengan sertifikat-sertifikat yang harus dipunyai. Harus dimiliki. Ya, sehingga saya yakin ya anak muda sekarang ke depan akan lebih baik, lebih maju daripada era-era saya seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guntur. Sama-sama. Izinkan saya membuat suatu kesimpulan dari hasil diskusi hari ini bahwa teman-teman Sobat PII, profesi insinyur itu wajib dilakukan karena gelar insinyur profesional ini akan sangat bermanfaat bagi para pekerja teknik, terutama untuk melindungi hak-hak dan untuk melindungi masyarakat sekitar. Nah, itu kenapa perlu urgensinya kita wajib profesi insinyur. Jadi setelah ini mari kita bareng-bareng sobat-sobat PII untuk mengikuti sekolah insinyur gitu ya. Dan untuk saran kepada sobat PII atau pekerja profesional dan maupun mahasiswa ataupun alumni yang fresh graduate, saran dari Pak Guntur barusan adalah teruslah belajar menuntut ilmu untuk menggali potensi diri, menambah skill, karena kita tidak akan pernah tahu kapan skill-skill kita ini akan tergantikan oleh teknologi, begitu ya Pak Guntur kira-kira ya kesimpulannya ya. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini Pak Guntur. Sangat banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini. Kami berharap semoga hasil dari diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama Sobat PII. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Guntur. Ya, barangkali ada kesalahan kata, salah bertanya atau apa yang menyinggung. Dan kepada sobat-sobat PII semua, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Bincang, podcast PII Kabupaten Pasuruan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.